Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat sebagai bahan renungan agar kita semua dapat belajar dan mengambil hikmah darinya. Jangan lupa keikhlasan teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel Catatan Sarah. Saya doakan Anda semua diberikan kesehatan, umur panjang, dan kelancaran rezeki. Cahaya pagi menyusup perlahan di celah atap seng yang berderet rapat di pasar tradisional Cibeber, menyapu embun yang masih setia menempel pada kaca-kaca buram kios tua. Jalanan sempit yang dipenuhi aroma cengkeh, kemenyan, dan bawang merah itu mulai terisi suara gemericik air cucian, derit roda gerobak, dan teriakan pedagang sayur yang menata lapaknya. Namun di sudut pasar yang paling tenang, berdiri sebuah kios mungil yang berbeda dari yang lain. Toko itu didekorasi dengan sangat sederhana, rak-rak kayu lapuk yang ditata rapi, botol-botol kaca berisi minyak rempah tertutup sumbat kayu, dan aroma khas yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, paduan antara minyak sereh, kayu putih, dan kenangan masa lalu yang seolah masih tinggal di sana. Di balik meja kayu tua berdiri seorang wanita parubaya yang dikenal hampir semua pedagang sebagai Bu Rahayu. Rambutnya disanggul rapi, dasternya bermotif batik biru pudar, dan wajahnya menunjukkan keteguhan sekaligus kelembutan yang sudah ditempa oleh waktu. Usianya sudah melewati angka 45, namun ada semacam pesona tenang yang sulit dijelaskan dari sosoknya. Rahayu adalah nama pemberian ibunya, dan hidupnya benar-benar menjadi cerminan dari nama itu. Ia tidak hanya menjual minyak, tapi juga menyimpan cerita tentang kehilangan, keteguhan, dan hari-hari panjang yang dilalui seorang diri setelah kepergian suami tercintanya karena penyakit yang datang tanpa peringatan. Setiap pagi ia menyapu lantai kios dengan gerakan yang nyaris meditatif, menyusun ulang botol-botol yang sebenarnya belum berantakan, dan mengecek catatan stok yang sudah ia hafal di luar kepala. Ada ketenangan dalam rutinitasnya, tapi di balik matanya yang jernih, ada kesepian yang menetap seperti bau kayu tua, tidak menyengat, tapi selalu ada. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut, dan hanya sesekali menatap langit pasar yang pucat seolah sedang menunggu sesuatu yang tidak ia tahu pasti bentuknya. Saat embun belum sepenuhnya lenyap dari permukaan genteng, suara langkah ringan memecah keheningan pagi itu. Seorang pemuda muncul di depan toko dengan tubuh tinggi, kulit legam terbakar matahari, dan senyum yang tidak dibuat-buat. Keringat masih menetes dari pelipisnya, membasahi kerah kaos abu-abu yang sudah mulai pudar warnanya. Ia menyeka peluh dengan punggung tangan dan berdiri bersandar santai di tiang pintu, memancarkan aura santai khas anak muda yang sudah terbiasa hidup di jalanan. "Bu, butuh bantuan ngangkatin dus?" tanyanya dengan suara bariton yang dalam namun ramah, membuat Rahayu nyaris tersedak napasnya sendiri. Suara itu seperti mengisi ruang kosong di dalam dadanya, seperti air pertama yang menyentuh tanah kering setelah musim kemarau panjang. Senyum pemuda itu tidak seperti senyum pelanggan biasanya. Ada sesuatu yang tulus, yang menyusup tanpa izin ke dalam lapisan hati yang selama ini terkunci rapat. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Cahyo, anak kampung sebelah yang kini bantu-bantu kerja angkut barang di pasar Cibeber. Ia baru sebulan ikut kenalan juragan sayur sebagai pekerja lepas dan sering keliling mengantar atau memindahkan dagangan para pedagang. Rahayu hanya mengangguk kecil, seolah tak ingin terlalu menunjukkan ketertarikannya, tapi dalam hatinya terjadi gejolak yang bahkan tidak ia mengerti. Sudah lama sekali tidak ada laki-laki yang memandangnya seperti itu, bukan dengan pandangan menghakimi, bukan juga pandangan kasihan. Tapi cara Cahyo melihatnya seolah-olah ia adalah sesuatu yang utuh, bukan janda, bukan wanita tua, bukan bagian dari masa lalu. Mata Cahyo tidak nakal, tidak memelas, tapi menyala tenang dan jujur. Dalam waktu yang sangat singkat, Rahayu tahu bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin bukan cinta tapi jelas bukan juga biasa. Hanya dari tatapannya, hatinya sudah bergetar perlahan. Hari-hari berikutnya menjadi aneh namun membahagiakan. Rahayu mulai menyadari dirinya menunggu hal-hal kecil, suara langkah kaki di pagi hari, suara Cahyo menawarkan bantuan,
bahkan hanya satu sapaan singkat yang kadang lebih berarti dari ucapan panjang siapapun. Ia mulai mencuri pandang dari balik rak botol, memperhatikan cara Cahyo berjalan, cara ia menunduk sopan saat berbicara, dan cara jemarinya menghapus keringat dari lehernya. Tak ada yang ia harapkan dari semua itu, namun setiap gerakan Cahyo seperti punya daya tarik yang menumbuhkan bunga halus di taman perasaannya. Rasa itu tumbuh bukan dari kebutuhan akan pasangan, tapi dari rasa bahwa dirinya masih bisa diperhatikan, bahwa dirinya masih pantas untuk merasakan sesuatu yang hidup. Dan meski ia sadar perbedaan usia mereka seperti jurang, hatinya tetap menolak diam. Ada sesuatu tentang Cahyo yang membuat waktu seakan melambat, dan detak jantungnya menjadi lebih keras setiap kali suara langkah itu datang mendekat. Sore itu, langit Cibeber menggelayut sendu, dihiasi gerimis kecil yang menari di atas seng-seng tua pasar. Angin membawa aroma tanah basah dan rempah dari kios-kios yang mulai tutup. Di tengah sepinya suara, ruko milik Rahayu masih terbuka. Ia berdiri di dalam, menatap satu sudut dinding yang mulai lapuk dan berlubang, persis di samping rak tua yang selama ini tak tersentuh. Lubang kecil itu, meski sepele, membuatnya was-was. Ia membayangkan tikus-tikus masuk dan merusak stok botol minyak yang tersusun rapi. Ia menghela napas dan menoleh ke pintu ketika mendengar langkah kaki mendekat. "Mas Cahyo bisa bantu sebentar?" tanyanya lembut. Pemuda itu segera menghampiri, dengan tangan sigap dan mata siap menerima perintah. Ia mengambil palu tua dari gantungan dan sepotong papan yang ada di belakang. Bersama, mereka mendekati dinding. Senja masuk dari celah jendela, memantulkan cahaya oranye lembut ke dalam ruangan dan menciptakan bayangan panjang tubuh mereka di lantai yang berdebu. Rahayu berjongkok perlahan, memegang ujung papan agar stabil sementara Cahyo bersiap memaku bagian atas. Posisi mereka sangat dekat. Nafas Cahyo terasa samar di udara yang mulai dingin. Saat ia mengangkat tangan untuk memaku, tubuhnya sedikit condong ke depan. Dalam hitungan detik, lututnya terpeleset oleh genangan air kecil yang tidak ia sadari ada di lantai. Ia refleks mencari penopang, dan tanpa sengaja, telapak tangannya mendarat di sisi tubuh Rahayu, tepat di bawah lengkungan dadanya, sedikit di atas pinggang. Sentuhan itu tidak kasar, tidak pula niat, namun cukup lama untuk menimbulkan getaran aneh di antara mereka. Rahayu langsung menegakkan tubuhnya, diam, napas tercekat. Wajahnya memucat dan matanya membelalak, bukan karena takut, tapi karena terkejut akan sensasi yang belum pernah ia rasakan sejak bertahun-tahun lamanya. Cahyo pun diam terpaku, tangannya masih di udara seolah belum tahu harus ditarik atau tetap diam. "Astaga, saya enggak sengaja, Bu." "Maaf banget," ujar Cahyo akhirnya dengan suara rendah dan gugup. Ia buru-buru menarik tangannya, dan langkahnya mundur beberapa sentimeter. Rahayu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke lantai dengan wajah yang sulit dibaca. Ruangan itu mendadak terasa sunyi sekali. Bahkan suara tetes hujan di luar pun terdengar jelas, seperti menjadi musik latar untuk detik-detik canggung itu. Pelipis Cahyo basah oleh keringat, bukan karena lelah, tapi oleh ketegangan. Sementara Rahayu berdiri kaku, dadanya naik turun, bukan karena marah, tapi ada sesuatu di dalam tubuhnya yang seperti dibangunkan oleh sentuhan tak sengaja tadi. Ia akhirnya hanya mengangguk pelan, sebagai isyarat bahwa ia tidak tersinggung. Lalu, ia melangkah ke pintu ruko dengan langkah pelan, membiarkan Cahyo berdiri sendiri di tengah ruangan yang seketika jadi penuh oleh kesunyian yang berat. Malam harinya, langit masih basah, gerimis belum usai. Rahayu mematikan lampu toko dan melangkah masuk ke ruang tengah rumahnya yang menyatu dengan ruko. Ia duduk di tepi ranjang, lalu membaringkan tubuh, berharap lelah harian bisa mengantar tidur. Tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan tangan Cahyo kembali muncul. Bukan wajahnya, bukan suaranya, melainkan sensasi sentuhan tadi. Tidak ada niat jahat dalam sentuhan itu, tapi justru karena itulah ia terasa lebih membekas. Lembut, manusiawi,
dan entah mengapa membangkitkan rasa hangat yang selama ini tidak pernah ia rasakan sejak kepergian suaminya. Tangannya secara refleks menyentuh bagian pinggang yang tadi disentuh Cahyo, dan untuk sesaat ia memejamkan mata, membiarkan perasaan itu muncul. "Kenapa aku seperti ini?" bisiknya pada dirinya sendiri. Ia bukan perempuan muda lagi, tapi jantungnya berdetak seperti anak gadis yang baru mengalami debar pertama cinta. Di luar, hujan mengetuk jendela seperti menggiring perasaannya. Tapi badai yang sesungguhnya terjadi di dalam dirinya. Ada kekacauan emosional yang tak bisa ia atasi dengan logika. Ia tahu, kejadian tadi bukan kesalahan besar, tapi getaran yang ditinggalkannya terlalu dalam untuk diabaikan. Ia menggenggam ujung selimutnya, menatap langit-langit kamar yang temaram. Ada rasa bersalah karena membiarkan dirinya merasakan hal yang semestinya sudah lama dikubur. Tapi bersamaan dengan itu, ada kebahagiaan aneh yang merayap, seperti api kecil di tengah malam. Ia tidak tahu apakah ini akan tumbuh atau hanya sekadar singgah. Namun yang jelas, malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidup. Bukan karena cinta yang baru, tapi karena tubuh dan hatinya memberinya sinyal bahwa ia masih mampu merasakan, masih mampu rindu, masih mampu dicintai. Pagi yang cerah seolah mengejek gejolak dalam hati Rahayu. Matahari bersinar cerah, pasar mulai ramai dengan suara tawar-menawar, namun bagi Rahayu, semuanya seperti berjalan lambat. Cahyo muncul, seperti yang ia harapkan, membawa senyum yang sama, langkah ringan yang sama, namun dengan sikap yang berbeda dari yang ia harapkan. Ia menyapa, "Pagi, Bu," lalu berlalu begitu saja ke kios sebelah tanpa sedikit pun membahas kejadian beberapa hari lalu. Tidak ada keraguan di wajahnya, tidak ada tanda bahwa sentuhan itu meninggalkan bekas apapun dalam dirinya. Rahayu hanya berdiri terpaku di balik rak botol minyak, jantungnya berdebar tak karuan. Ia menelan rasa kecewa dalam-dalam dan hanya mampu menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar. "Pagi, Mas Cahyo." Senyum yang ia harapkan akan berbalas dengan hangat, malah lenyap di udara. Tatapan Cahyo tidak menggantung, tidak menyelami. Ia hanya berlalu. Dan di momen itu, Rahayu merasa seperti satu-satunya yang masih mengingat kejadian itu. Dalam diam, Rahayu bertanya-tanya, apakah aku saja yang merasakan semuanya? Apakah hanya aku yang terbawa dalam pusaran rasa ini? Rasanya seperti menunggu surat balasan yang tak pernah sampai. Hati kecilnya mencoba menyangkal bahwa semuanya hanyalah perasaan sepihak. Tapi akal sehatnya berkata bahwa mungkin, ya, mungkin memang hanya ia yang menyimpan makna dari kejadian itu. Ia menyaksikan Cahyo membantu pedagang lain dengan tawa lepas, dengan tatapan ringan yang terasa tak lagi menyisakan ruang untuk kerumitan hati. Tapi semakin ia mengamati, semakin besar rasa ingin tahunya tumbuh. Bukan hanya soal perasaannya sendiri, tapi juga tentang Cahyo. Siapa dia sebenarnya di balik semua kesederhanaan itu? Apakah ia memang tak merasakan apa-apa, ataukah sengaja menyembunyikannya? Di balik wajah tenang Rahayu yang biasa tersenyum sopan pada pembeli, pikirannya penuh dengan teka-teki yang membuatnya sulit tidur malam. Hari-hari berjalan perlahan, tapi hati Rahayu tidak bisa berjalan sejajar dengan waktu. Ia mulai kehilangan fokus dalam aktivitasnya. Tangan yang biasanya cekatan menyusun botol minyak kini sering terhenti di tengah jalan. Ia mulai menyusun rencana kecil untuk mendekat, untuk mencari kepastian. Ia tidak ingin larut dalam ilusi, tapi ia juga tidak sanggup terus ditekan oleh rasa penasaran yang makin hari makin menyakitkan. Maka, siang itu, ia sengaja menutup toko lebih awal dengan alasan ingin mengatur ulang stok di gudang belakang pasar. Tempat di mana Cahyo biasanya membantu membongkar dan mengangkut barang. Jantungnya berdetak kencang saat kakinya melangkah ke sana. Ia tahu dirinya sedang bertaruh. Bukan hanya tentang harga diri, tapi juga tentang kejujuran hati. Ketika Cahyo melihatnya datang, ia terlihat sedikit terkejut namun tetap menyapa ramah. "Lo, Bu?"
Tokonya tutup, tanyanya sambil mengangkat alis. Iya, sepi, jawab Rahayu sambil tersenyum kecil. Saya pikir mumpung ada waktu, mau minta tolong angkat dus. Keduanya berdiri berdampingan di lorong sempit yang sepi, mengangkat rak kayu kecil bersama. Ketika tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja, Rahayu tidak menarik tangannya. Justru ia mencuri pandang, mencari tanda di wajah Cahyo. Tapi Cahyo tetap tenang. Tidak ada kegugupan, tidak ada getaran. Rahayu nyaris putus asa. Tapi akhirnya ia beranikan diri. Dengan suara rendah, seperti takut didengar dinding, ia bertanya, "Mas, waktu itu, di ruko? Mas ingat kan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan jeda yang menyesakan. Cahyo diam. Matanya tidak melihat Rahayu, tapi menatap lurus ke rak kayu. Sejenak suasana beku, hanya suara jauh dari pasar yang samar terdengar. Kemudian Cahyo menoleh perlahan. "Ingat, Bu," jawabnya. Suaranya tidak keras, tapi mengandung kejujuran yang membuat dada Rahayu bergemuruh. Ia hampir membuka mulut untuk menanggapi, tapi belum sempat bicara, Cahyo melanjutkan, "Tapi saya pikir, lebih baik saya pura-pura lupa daripada saya keliru menafsir rasa." Kalimat itu menghantam batin Rahayu seperti ombak di tengah laut sunyi. Ia tak menduga jawaban Cahyo akan sejujur itu. Bukan karena Cahyo tak merasakan apa-apa, tapi karena justru ia merasakannya dan memilih bungkam. Dalam sekejap, perasaannya yang selama ini terombang-ambing antara harapan dan keraguan berubah menjadi keyakinan bahwa ia tidak sendirian. Bahwa sentuhan itu meninggalkan jejak juga dalam hati Cahyo. Tapi Cahyo memilih menjaga jarak. Bukan karena tak ingin, tapi karena takut salah. Dan itu justru membuat hati Rahayu makin luluh. Ada semacam rasa dihargai di dalamnya, walau menyakitkan. Mereka berdiri berdua dalam diam yang tidak lagi hampa. Sunyi itu penuh. Bukan hening yang canggung, tapi ketenangan dari dua hati yang tahu mereka telah saling menyentuh, walau belum saling menggenggam. Dan sejak momen itu, bukan lagi tanya yang mengisi hati Rahayu, melainkan keinginan untuk benar-benar mengenal apa yang ada di balik diam Cahyo. Seakan mereka terhubung bukan oleh fisik, tapi oleh pengalaman yang saling mengerti meski tak pernah diucapkan dengan lugas. "Setelah dia pergi, aku bertahan," lanjut Rahayu, suaranya lebih pelan, seperti takut membangunkan kenangan yang selama ini ia biarkan tertidur. "Aku bangun pagi, buka toko, menjalani hari seperti biasa. Tapi lama-lama aku lupa rasanya hidup." Ia tertawa lirih, suara yang menggantung di antara getir dan lega. Di ujung tawa itu ada nada perih, seperti luka yang sembuh tapi masih meninggalkan ngilu saat disentuh. Cahyo menunduk, dadanya ikut berat mendengar kisah itu. Ia tahu, banyak hal dalam hidup Bu Rahayu yang tidak tampak dari luar. Kios kecil dengan botol-botol rapi itu hanya permukaan, tapi di baliknya tersembunyi perjuangan seorang perempuan yang berdiri di antara sunyi dan tuntutan hidup. Ketika akhirnya Rahayu mengatakan bahwa sentuhan Cahyo waktu itu justru membangkitkan rasa yang lama mati, Cahyo terdiam. Bukan karena malu, tapi karena menyadari betapa kuat dampak kebersamaan mereka bagi Rahayu, walau hanya diawali oleh kejadian yang tidak disengaja. Ia tak ingin menyakiti, tapi kini tahu, kehadirannya bukan sekadar kebetulan. Udara dalam ruko makin sunyi, tapi justru dari kesunyian itu muncul sesuatu yang lebih jujur. "Waktu kamu menyentuhku, aku sadar tubuhku ini masih bisa merasa," ujar Rahayu pelan. Matanya menatap lurus, tak lagi menghindar dari ketelanjangan perasaan. "Aku kira aku sudah mati rasa. Tapi ternyata masih ada yang hidup, sesuatu yang hangat." Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan kegetiran sekaligus kelegaan. Seperti beban bertahun-tahun yang akhirnya menemukan jalan keluar. Cahyo menatapnya lama, kemudian menjawab dengan suara nyaris bergetar, "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Tapi kalau ada ruang kosong di hati Ibu, saya pengen duduk di situ."
Tangannya bergerak pelan, menyentuh permukaan bangku di mana tangan Rahayu juga tergeletak. Tak bersentuhan, hanya mendekat. Tapi dari jarak itu sudah terasa getaran yang tak terdefinisikan. Bukan cinta yang gegap gempita, tapi koneksi yang tumbuh dari pemahaman. Dari kehadiran yang lama dinanti, dan dari kesediaan untuk tinggal walau tak diminta secara langsung. Hari-hari setelah perbincangan itu menjadi berbeda. Mereka masih menjalani rutinitas seperti biasa, menyusun botol, merapikan rak, menerima pelanggan. Namun ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Sebuah pengertian tak terucap yang kini menjadi jembatan di antara dua hati. Ruko tua itu kini seperti memiliki nyawa baru. Setiap sore, Cahyo datang tak perlu dipanggil. Rahayu menyiapkan teh tanpa diminta. Mereka duduk berdampingan, terkadang berbicara tentang hal-hal kecil, harga minyak, cuaca, kisah pedagang di lorong sebelah. Tapi sesekali ada diam panjang yang tak janggal, seolah mereka bersepakat bahwa tidak semua hal butuh dijelaskan. Ketika lampu mulai menyala kembali dan pasar perlahan sepi, keintiman mereka justru terasa semakin kuat. Bukan lewat pelukan atau ciuman, tapi lewat tatapan, lewat senyum yang terjaga, dan lewat kesediaan untuk berada di tempat yang sama, setiap hari, tanpa harus diminta. Namun sebagaimana hidup tak pernah lepas dari penilaian, kebersamaan mereka mulai menjadi bahan bisik-bisik. Pasar adalah tempat yang tak pernah benar-benar diam. Si juragan minyak itu sekarang manja sama anak muda, bisik seseorang di balik kios tahu. Lihat tuh, makin sering berduaan di toko. Siapa sangka janda bisa selincah itu, sindir lainnya, sembari tersenyum miring. Rahayu mendengarnya. Kadang langsung, kadang lewat angin. Tapi ia tak membalas. Tidak dengan kata, tidak pula dengan amarah. Ia hanya tersenyum, lalu kembali mengelap rak atau menyiram tanaman. Ia tahu orang-orang tak akan benar-benar memahami apa yang ia alami. Mereka hanya melihat permukaan, tak pernah masuk ke kedalaman yang ia dan Cahyo jalani. Di balik pintu ruko, ia merasa dihargai. Dirinya tak lagi sekadar janda kuat, tapi juga perempuan yang bisa merasa, bisa dicintai dan mencintai. Ia tidak butuh pengakuan, hanya ketulusan. Dan dalam diri Cahyo, ia menemukannya. Tanpa label, tanpa tuntutan, hanya kehadiran yang tak pernah menghakimi. Hari itu langit Cibeber tak seramai biasanya. Kabut tipis menggantung di antara kios dan lorong-lorong sempit pasar. Bu Rahayu membuka pintu rukonya seperti biasa, namun langkahnya berat dan lesu. Riasan tipis yang biasa ia poles kini absen dari wajahnya. Rambutnya pun hanya dikuncir seadanya. Sebenarnya, hari itu adalah hari ulang tahunnya. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya sejak ia menjadi janda, tanggal itu tak lagi penting. Ia bahkan hampir lupa, andai saja tidak melihat selembar kalender kecil yang menggantung di belakang pintu. Ia menghela napas dan berjalan ke ruko sebelah, tempat kenangan terakhirnya dengan Cahyo tertinggal. Saat membuka pintu, aroma khas minyak cengkeh menyeruak, lalu matanya tertumbuk pada satu benda tak biasa di meja dekat jendela. Sebuah kotak coklat terbungkus kertas daur ulang sederhana. Tak ada pita, tak ada nama pengirim. Hanya diam yang menyelimuti, seolah menanti untuk dijamah oleh tangan yang gemetar. Dengan jemari yang pelan dan hati yang tak kalah gugup, Rahayu membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah botol kaca mungil dengan cairan bening kekuningan yang memantulkan cahaya pagi. Pada leher botol itu tergantung label kecil dari kertas daur ulang yang bertuliskan tangan, Aroma Rahayu. Matanya berkaca-kaca saat mencium aroma dari botol itu, kombinasi lembut antara cengkeh, kayu manis, jeruk bali, dan sentuhan wangi yang tak bisa ia sebutkan namanya, tapi terasa begitu pribadi. Begitu menyentuh dan membangkitkan potongan-potongan ingatan akan senyum, tawa, dan diam yang pernah ia bagi bersama Cahyo. Tangannya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena harapan yang sempat ia kubur kini kembali berdenyut.
Dan saat air matanya nyaris jatuh ke label kecil itu, suara pelan menyusup dari balik pintu ruko, membuat detaknya terhenti sesaat. Aku enggak pernah pergi, Bu. Suara itu tenang, namun mengandung begitu banyak rasa yang selama ini tak sempat terucap. Rahayu menoleh cepat, dan di ambang pintu berdirilah Cahyo. Jaket lusuh yang ia kenakan tampak sedikit lebih pudar, rambutnya agak panjang, namun senyuman itu tetap sama. Senyuman yang membuat waktu serasa berhenti berputar. Ia melangkah pelan, seolah takut merusak momen. Aku cuma ingin tahu, lanjutnya dengan suara lirih namun tegas, apakah ibu benar-benar menunggu aku, atau cuma terbiasa dengan kehadiran aku? Tak ada angin yang bertiup saat itu, tapi bulu kuduk Rahayu meremau. Ia melangkah mendekat, seolah tak percaya apa yang dilihatnya nyata. Botol kecil di tangannya masih ia genggam. Saat ia menyentuh dada Cahyo, bukan dengan dorongan atau protes, tapi untuk memastikan air matanya mengalir juga. Saya menunggu, ucapnya pelan, hampir tak terdengar, namun cukup kuat untuk memecahkan seluruh sunyi yang sempat menggumpal. Beberapa hari kemudian, Pasar Cibeber diguncang bukan oleh harga cabai atau datangnya truk logistik, melainkan oleh keberanian seorang pemuda yang berdiri di tengah lorong utama dengan sebuket bunga kertas dan secarik surat kecil berpita merah. Orang-orang mulai berkumpul diam-diam, sebagian menahan senyum, sebagian lainnya membelalak tak percaya. Cahyo, dengan tangan yang sedikit gemetar namun suara yang lantang, berkata di hadapan semua, "Saya tahu kita beda usia, dan saya juga tahu banyak yang mungkin anggap ini lucu, bahkan tidak pantas. Tapi hati saya enggak bisa diajak kompromi." Semua mata kini tertuju pada toko minyak Bu Rahayu. Di balik etalase terbuka, Rahayu berdiri mematung. Matanya berkaca, dadanya naik turun menahan gelombang emosi. "Saya ingin nemenin ibu. Bukan cuma pas jualan atau saat ramai, tapi ketika hujan datang dan toko harus tutup. Saat malam sepi dan suara radio tak lagi terdengar. Saat semua orang sudah pulang, saya tetap ingin ada di sana. Di samping ibu." Hari bahagia itu pun tiba. Ruko tua yang dulu hanya jadi saksi bisu sentuhan tak sengaja dan tatapan yang tertahan kini disulap jadi ruang sakral penuh bunga melati, janur, dan wajah-wajah yang tersenyum. Tidak ada gaun mewah atau pelaminan megah. Bu Rahayu mengenakan kebaya pastel dengan riasan lembut. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya memancarkan kelegaan. Di seberangnya, Cahyo berdiri mengenakan peci hitam dan kemeja bersih, senyum gugup tak bisa ia sembunyikan. Ketika kalimat ijab kabul selesai diucapkan, dan para saksi mulai meneteskan air mata haru, Rahayu menggenggam tangan Cahyo erat. Ia memandang ruko itu, mata terpejam sesaat. "Dulu kamu datang cuma bantu menutup lubang," bisiknya lembut. "Tapi ternyata kamu yang justru menutup lubang paling sunyi dalam hidupku." Cahyo mengangguk, lalu menjawab dengan suara parau penuh makna, "Dan ibu yang membukakan pintu ke hidup yang selama ini bahkan tidak pernah saya bayangkan."